Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia Pertiwi dengan NIM P17325122416 dari D4 Rapi Gigi dan Mulut tingkat 3 semester 6. Di sini saya akan membuat video mengenai menginput data pada aplikasi SPSS dengan nanti datanya terlampir, lalu merubah data numerik menjadi kategorik, menganalisis univariat numerik dan juga kategorik, membuat penjelasan dari hasil analisis univariat numerik dan juga univariat kategorik, lalu membuat penjelasan dari hasil data yaitu nilai minian dan nilai uji normalitas data. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Ini merupakan aplikasi dari SPSS, jadi nanti kita akan memasukkan data yang sudah ada ke aplikasi SPSS ini. Kita lihat datanya. Nah, ini merupakan data terlampirnya, data yang sudah adanya, di mana terdapat 50 data atau 50 responden, dengan di sini ada jenis kelamin, laki-laki, perempuan, lalu ada umur, OHIS, juga pengetahuan. Nah, nanti kita akan memasukkan data ini ke aplikasi SPSS, kita akan tahu data kategorik, dan juga numeriknya. Nanti kita akan merubah data numerik menjadi data kategorik, namun tetap nanti data numeriknya tetap ada. Lalu juga kita akan membuat univariat numerik dan juga univariat kategorik dan uji normalitas data. Baik, langsung saja kita masukkan datanya ke aplikasi SPSS ini. Nah, di aplikasi SPSS ini tampilannya seperti ini. Ada data view, juga ada variable view. Nah, kita ke variable view dulu. Kita akan memasukkan datanya ke name dulu, yaitu jenis kelamin, umur, OHIS, juga pengetahuan. Nah, untuk di name ini, kalau misalnya katanya ada lebih dari satu, beberapa, nah itu tidak bisa menggunakan spasi, namun harus menggunakan underscore, karena kalau pakai spasi nanti tidak akan terbaca. Nah, langsung saja kita masukkan jenis kelamin, jenis underscore kelamin, umur, OHIS, juga pengetahuan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke label. Nah, kalau untuk label ini, kita tidak usah menggunakan underscore, tapi cukup pakai spasi saja, agar nanti pada saat di tabel itu penamaannya lebih rapi, lebih enak dipandang. Karena kalau pakai spasi, apalagi kalau misalnya lebih dari satu kata, dua ataupun lebih, itu tidak akan enak dipandang dan tidak akan muat gitu. Jadi langsung saja pakai spasi. Jenis spasi kelamin. Sama, ini juga umur. Umur, OHIS, ke pengetahuan. Lalu untuk desimalnya ini kita lihat saja semuanya karena tidak akan ada angka di belakang 0. Lanjut kita ke data view. Untuk data view ini kita akan menginput data-datanya dari jenis kelamin, umur, OHIS, juga pengetahuan. Nah, kita ke jenis kelamin terlebih dahulu. Untuk jenis kelamin sendiri, tadi itu di datanya tertuang laki-laki juga perempuan. Nah, namun di data view ini kita tidak bisa menyantumkan alfabet gitu, kayak perempuan atau laki-laki, tapi hanya bisa angka saja. Maka kita cantumkannya sekarang pemisahan saja terlebih dahulu, di mana kita masukkan 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Maka langsung saja kita masukkan datanya ke sini. Jenis kelamin. Yang pertama itu adalah laki-laki, perempuan, laki-laki, 8 perempuan, laki-laki.
perempuan, plus laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, 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 18 perempuan, laki-laki, perempuan, 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 laki-laki, perempuan, perempuan. Lalu 22 laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan, 25 laki-laki 3 kali, perempuan, laki-laki, 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 perempuan, laki-laki, laki-laki. 31 perempuan, laki-laki, 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 35 perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan, 39 laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, laki-laki, laki. Selanjutnya 45 perempuan 2 kali, laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan, laki. Oke, selanjutnya kita masukkan umur. Umurnya ada 23, 25, 24, 25, 24, 24, 28, 27, 28, 30, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 32, 35, 36, 37, 35, 34, 34, 35, 35, 34, 34, 35, 40, 42, 44, 40, 42, 44, 47, 59, 56, 57, 59, 56, 55, lanjut ke 24, 50, 65, 63, 50, 65, 63, 35, 36, 37, 35, 36, 37, 35, 34, 34, 35, 34, 34, 35, 40, 42, 44, 47, 40, 42, 44, 47, 59, 56, 55, 50, 59, 56, 55, 50, 65, 63, 44, 65, 63, 44, 47, 59, 56, 47, 59, 56, 55, 50, 65, 55, 50, 65. Sudah, langsung kita isi OHS-nya. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3, 2, 4. 1, 2, 2, 3, 2, 4. 5, 5, 3, 3, 2, 1. 5, 5, 3, 3, 2, 1. 3, 3, 1, 2, 3. 3, 3, 1, 2, 2, 2. 19, 5, 6, 6, 2, 4. 5, 6, 6, 2, 4. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 30 ya. 3, 3, 1, 2.
3312 22566 22566 24321 24321 56624 56624 32. Lanjut ke data pengetahuan. 578 578 12 14 15 2889 2889 10 11 11 13 14 11 11 13 14 14 67567 67567 889 12 12 15 17 12 15 17 19 yang ke-10 berarti 322 14 6 322 14 6 7567 7567 88912 88912 12 15 17 12 15 17 578 12 14 578 12 dan 14. Baik, ini untuk datanya sudah terisi. Nah, namun untuk jenis kelamin ini kita masih menggunakan pemisalan yaitu 1 dan 2, maka akan kita ubah menjadi perempuan juga laki-laki. Langsung saja ke variabel view, lalu ke value yang jenis kelamin, kita klik. Nah, untuk value-nya tadi itu pemisahan 1 laki-laki, maka dipilih 1 di labelnya laki-laki. Oke. Lalu yang 2 itu tadi perempuan. Kita oke. Kita lihat. Oh, kalau misalnya masih nomor, kita klik ya. Maka langsung berubah, yang 1 itu jadi laki-laki dan yang 2 itu jadi perempuan. Selanjutnya kita akan merubah data numerik menjadi kategori. Untuk data numeriknya ini ada umur, OHIS, juga pengetahuan. Namun kalau untuk umur ini kita tidak akan merubah ke data kategori karena memang umur ini sudah termasuk ke data numerik dan tidak bisa dirubah gitu. Karena memang sudah digolongkan di data numerik. Nah, untuk jenis kelamin ini sudah kategori. Nah, jadi kita akan merubah numerik ini, OHIS juga pengetahuan menjadi kategori. Nah, namun sebelum kita ubah, di sini tandanya masih sama. Kita akan membedakan tanda numerik juga kategori, biar nanti memudahkan kita gitu. Nah, caranya ke variabel view, lalu ke sini. Untuk kategori sendiri kita beri tanda nominal yang ada 20 ini, dan untuk numeriknya kita scale. Beri tanda. Nah, ya seperti ini. Terus selanjutnya kita ubah data OHIS, numerik OHIS juga numerik pengetahuan menjadi kategori. Caranya ke transport, kita gunakan record into different variable karena kita akan mempertahankan data numeriknya, tapi kita nanti dapat data kategorinya juga. Kalau misalnya menggunakan into same variable, nah ini data numeriknya nanti akan hilang gitu, akan tergantikan data kategorinya.
Maka karena kita memerlukan kedua data tersebut, kita pakai yang record into different variable. Nah, kita masukkan OHIS terlebih dahulu. Masukkan. Nah, untuk name-nya kita ganti menjadi kriteria underscore OHIS. Lalu untuk labelnya sama, ini nggak pakai underscore. Change. Lalu kita masukkan old and new value. Nah, di old and new value ini, karena kita akan mengubah data yang sudah ada, sampel yang sudah ada, numeriknya tentang OHIS itu, kita akan membuat range-nya gitu. Data-datanya, di mana untuk OHIS ini pasti ada kriterianya, yaitu baik, buruk, dan juga sedang. Nah, untuk baik sendiri itu di 0 sampai 1,2. Nah, karena ada range-nya, maka kita masuk ke range. Tadi itu 0 sampai 1,2. Komanya bisa titik, 1,2. Kita kasih value-nya. Nah, untuk 0, range-nya 1,2, kita beri angka 1. Nah, untuk 1 ini berarti baik. Lalu, selanjutnya ada sedang, yaitu dari 1,3 sampai 3,0. Ini kita beri 2, yaitu untuk sedang. Lalu untuk yang buruknya ada 3,1 sampai dengan 6, itu buruk dengan tanda 3. Oke, lalu continue. Oke. Ini datanya keluar. Ini untuk datanya masih 1, 2, dan juga 3. Maka kita akan mengubahnya menjadi baik, sedang, dan juga buruk, yaitu ke value. Nah, sebelumnya desimalnya kita hilangkan saja dulu. Jadi 0. Nah, untuk ini kita ke value. Dengan tadi itu, kalau 1, berarti labelnya baik. Lalu 2, labelnya sedang. Dan 3 berarti buruk. Oke. Nah, maka jika dilihat ini sudah dikategorikan. Bahwa kalau misalnya tadi itu ada data yang aslinya di OHIS, misalnya 1, berarti ini masuknya ke baik karena baik itu dari 0 sampai 1,2. Dan untuk tadi kategori baik itu 1. Selanjutnya kita akan merubah data numerik yang pengetahuan ini menjadi kategori. Sama, kita akan transform, lalu record into different variable, masukkan pengetahuannya, ini kita ganti menjadi kriteria underscore pengetahuan, labelnya juga kriteria pengetahuan, change, old and new value. Nah, karena kita akan mengategorikan dari pengetahuan ini, maka kita ke range, kita ambil kelipatan 7 saja, bahwa dimana kalau pengetahuannya 1 sampai 7 itu kita kategorikan menjadi kurang baik. Untuk kurang baik sendiri kita masukkan angkanya yaitu 1. Berarti 1 ini kurang baik. Lalu dari 8 hingga 14 ini kita beri 2, berarti ini untuk cukup.
Dan untuk 15 sampai 21, ini kita beri 3, berarti ini baik. Continue. Oke. Ini sudah ada. Kita ganti juga value-nya. Nah, tadi itu untuk value-nya 1, dia kurang baik. Untuk value-nya 2, dia cukup. Dan untuk value-nya 3, dia baik. Oke. Oh ya, untuk desimalnya juga karena tidak ada 0 di belakang desimalnya, di belakang koma maka kita nolkan saja. Kita lihat, ini sudah berubah. Baik, di sini kita memiliki 3 data kategorik, juga 3 data numerik. Selanjutnya kita akan membuat univariat numerik dan juga univariat kategorik. Nah, yang pertama kita akan membuat univariat numerik terlebih dahulu. Untuk membuatnya itu kita ke analyze. Analyze, ambil ke descriptive statistik. Nah, di sini itu kita bisa memakai 3. Yang pertama itu ada frequency, descriptive, atau explore. Ini bebas mau pakai yang mana saja. Salah satunya dipakai gitu. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan yang frequency. Nah, untuk frequency sendiri, karena kita akan membuat univariat numerik, maka kita inputnya yang data-data numerik. Nah, jika sudah, langsung ke statistik. Nah, untuk statistik ini, karena kita akan membuat univariat numerik, maka di univariat numerik ini kita memerlukan mean atau nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan juga standar deviation. Lalu continue. Nah, untuk chart-nya ini bebas. Mau pilih yang bar chart, pie chart, atau histogram. Nah, kita pakai yang bar chart aja, yang ada barnya gitu. Continue. Lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, sudah ada. Ini merupakan data univariat numerik. Nah, di sini ada statistiknya. Nah, kita tahu di sini bahwa untuk univariat numerik, untuk umur, OHIS, juga pengetahuan, dari 50 data ini valid semua dan misinya ini tidak ada. Lalu ada nilai rata-ratanya atau mean. Untuk umur sendiri ini 43,22 karena umur, jadi ini 43. Nah, terus ada OHIS-nya 3,02 dan ada pengetahuannya di rata-rata 9. Lalu ada standar deviation-nya 12,515 dan OHIS untuk umur, untuk OHIS-nya ada 1,584 dan pengetahuannya 4,141. Nah, ini ada nilai minimumnya. Untuk umur itu 23 dan nilai maksimumnya ada 65 di umur 23 dan di umur 65. Untuk OHIS-nya, untuk nilai minimumnya ada 1 dan maksimumnya ada 6. Untuk pengetahuan, nilai minimumnya ada 2 dan maksimumnya 19. Nah, di sini juga ada frekuensi tabel dari satuannya. Nah, di mana di sini yang pertama ada frekuensi tabel dari umur. Nah, untuk ini tuh kayak misalnya umurnya 23 tahun, itu ada berapa orang? Ada 1 orang gitu loh frekuensinya. Umur 24 ada 2 orang. Nah, terus sampai 50 data. Dan juga ada frekuensi dari OHIS. Untuk yang OHIS-nya 1, ini frekuensinya ada 7 orang. Yang 2 ada 17 orang, dan seterusnya. Nah, yang juga untuk pengetahuan, yang pengetahuannya 2 itu ada 3 orang, pengetahuannya 3 ada 1 orang.
Nah, ini bar chartnya ada juga, karena kita tadi memilih bar, maka bentuknya akan bar. Nah, ini untuk umurnya 23 tahun, untuk frekuensinya 1 orang. Ini sesuai dengan data di sini, 23 tahun, frekuensi 1 orang. Dan sama halnya dengan OHS juga. Untuk OHS 1 ini ada 7 orang. Untuk pengetahuan juga, ini yang 2 orang ada 3. Pengetahuannya 2 ada 3. Baik, ini merupakan data univariat numerik. Selanjutnya kita akan membuat pencatatan untuk keyword dari tabel statistik data univariat numerik. Kita buat saja. Yang pertama kita copy terlebih dahulu, lalu kita pastekan pada Word. Nah, untuk data ini yang asli dari SPSS ini nanti akan ditaruhnya di lampiran. Nah, untuk pencatatan di Word-nya yang akan ditampilkan di pada hasil survei atau hasil penelitian, itu kita harus membuat tabel lagi. Nah, maka kita harus membuat tabelnya. Nanti buat tabel 1 dari umur, OHS, juga pengetahuan. Kita bikin tabel yang pertama dulu. Tabel 1.1 tentang sampel umur. Kita bikin yang umur aja dulu. Nah, kita masukin tabelnya. Nanti itu di tabelnya kita akan membuat umur, nilai minimum, maksimum, mean, dan standar defisiensinya. Langsung saja umur, minimum, maksimum, meannya atau ratanya, dan standar dan standar defisiensi. Kita edit dulu. Edit dulu biar rapi. Ke ruangan 12. Ini juga kita tengahkan. Ini kenapa? Kita rata tengahnya dulu. Oh, ini ke ini. Oh, Devi ya. Oke, berarti tadi itu tipe. Oke, selanjutnya kita masukkan saja untuk nilai minimum untuk umur. Minimumnya itu ini. Ada 23. Kita masukkan minimumnya 23, lalu maksimumnya ini ada 65. Kita masukkan juga 65. Nah, ini untuk rata-ratanya. Karena untuk umur, jadi kita masukkan saja 40, nggak usah, ada kok 43, lalu untuk standar defisiensinya ini 12,515. Karena banyak, kita masukkan aja 12,5. Nah, di belakang 5-nya ini tidak usah aja, karena di belakang 5 ini 1, bukan lebih dari 5, maka ya sudah 5 saja. Berarti ini jadi 12,5 saja. Baik, untuk tabelnya sudah ada, lanjut saja kita buat keterangannya. Untuk keterangannya ini tidak perlu pakai kayak berdasarkan tabel di atas, tapi langsung saja tabel 1.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata umur pada sampel sebesar rata-ratanya 43.
dengan umur minimal terus minimal saja, minimal 23 tahun, 23 tahun, lalu maksimal 43 tahun, dan standar deviation-nya itu 12,5. Ya, jadi keterangannya sudah. Selanjutnya kita membuat data yang kedua, tabel yang kedua, yaitu tabel OHIS. Kita buat tabel 1.2, yaitu nilai OHIS. Nah, untuk tabelnya kita samakan saja. Kita copy paste. Kita ubah ketik OHIS. Untuk OHIS, nilai minimumnya adalah 1. Kita masukkan 1 dan maksimumnya ini 6. Aduh, kayaknya tadi kalau untuk langsung saja ya. 6 untuk ratanya. Meannya 3. Saja kita masukkan. Kok nggak bisa? 3. Dan standar defisiensinya ini 1,584. Kita buat saja 1,6. Maka kita buat juga keterangannya. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata OHIS pada sampel sebesar 3 dengan nilai minimal 1, maksimal 2, dan standar deviasinya itu 1,6. Baik, kita lanjutkan saja ke tabel selanjutnya, yaitu tabel pengetahuan. Kita buat yang pengetahuan, yaitu tabel 1.3 nilai pengetahuan. Kita samakan lagi untuk tabelnya. Berarti ini jadi pengetahuan. Nah, kita lihat lagi pengetahuan, minimalnya itu 2 dan maksimalnya 19. Kita masukkan 2, 19, lalu rata-ratanya 9,4. 9,4 dan standar defisiennya 4,1. 4,1. Saja kita buat keterangannya. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pengetahuan pada sampel sebesar 9,4 dengan nilai minimal 2, maksimal 19, dan dan standar defisiensinya itu 4,1. Nah, ini merupakan tabel dari data umur OHIS juga pengetahuan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan
dengan membuat data univariat kategorik, karena tadi sudah univariat numerik. Nah, untuk univariat kategorik itu sama, kita ke analyze, lalu kita ke descriptive statistik. Nah, untuk univariat kategorik ini sama, bisa memakai 3 yang mau dipakai. Bebas, bisa pakai frequency, descriptive, atau explore. Nah, untuk sekarang saya akan membuat pakai frequency lagi. Nah, maka ini kita reset saja. Nah, untuk univariat kategori, kita masukkan data yang kategoriknya, data kategorik aja. Nah, untuk univariat kategori, kita tidak memerlukan statistik dari nilai rata-rata, minimum, juga maksimum, karena yang kita perlukan dari kategori itu nanti bercatnya yang persentase. Kita pakai pi aja nih. Yang pi itu pakai persentase. Sebenarnya bebas mau pakai yang bar chart, pi, atau histogram, tapi nanti di sini harus persentase. Tapi kalau untuk histogram nggak bisa. Oh ya, bisa. Berarti ya bebas pakai yang mana saja, tapi kita ke persentasenya. Kita ingin mengetahui persentase. Maka langsung saja kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada data univariat dari kategori, di mana ini ada jenis kelamin, kriteria OHIS, juga kriteria pengetahuan di 50 data valid dan missingnya 0. Ini ada frekuensi dari tiap-tiap datanya. Nah, yang pertama adalah jenis kelamin. Ini laki-laki itu dengan frekuensi 28 orang dengan persenannya itu 56. Nah, untuk perempuan itu 22 orang dengan persenannya 44. Berarti kalau ditotalin 100%. Nah, ini juga sama kriteria OHIS. Yang baik itu ada 7 orang, berarti persenannya 14%. Lalu yang sedang itu ada 28 orang, berarti persenannya 56%, dan yang buruk itu 15 orang dengan persenan 30%. Berarti kalau dilihat dari kriteria OHIS di sini, untuk sedang ini yang terbanyak. Lalu udah sedang berarti buruk, dan baru dilanjut dengan yang baik, itu berarti yang paling rendah. Lalu ada kriteria pengetahuan. Untuk kriteria pengetahuan ini kurang baik ada di 18 orang. Berarti dengan persenan 36%. Untuk cukup itu 26 orang, berarti persenannya 52%. Dan baiknya tuh 6 orang, berarti persenannya 12%. Nah, untuk di sini juga sama, untuk nilai pengetahuannya yang paling besar itu di cukup, sebanyak 26 orang. Lalu kurang baik dan baru baik. Nah, ini untuk pie chart-nya. Kalau tadi kan dalam bentuk kayak balok gitu ya. Nah, kalau ini pie chart, ini yang paling banyak itu laki-laki, sesuai dengan data. Laki-laki yang paling banyak. Dan juga sama, sesuai dengan data yang sedang yang paling banyak. Untuk yang pink ini buruk, yang biru ini baik. Nah, ini yang hijau juga ini cukup, yang ini kurang baik, yang pink baik. Oke, baik. Ini merupakan data univariat kategori. Selanjutnya kita akan membuat data univariat kategori ini ke Word lagi. Kita bikin pencatatannya. Dengan caranya sama, kita copy lagi. Lalu kita masukkan ke Word. Kita bikin halaman baru saja. Ini kita masukkan. Nah, ini nanti langsung saja bentar. Kita pakai yang frekuensi. Jenis kelamin dulu. Mohon maaf, tadi salah. Langsung saja kita ke yang frekuensi. Ini kita akan membuat tabel dari jenis kelamin ini.
Langsung saja kita buat tabelnya. Kita ketik tabel 1.1, itu jenis kelamin. Lalu kita buat untuk isi tabelnya ada jenis kelamin laki-laki, perempuan, frekuensi, dan juga persen. Jenis kelamin persen. Tadi itu untuk jenis kelamin ada perempuan, juga ada laki-laki. Laki-laki dulu ya, salah. Laki-laki, lalu ada perempuan. Langsung saja kita masukkan frekuensinya. Untuk laki-laki itu 28, perempuan 22, di mana persenannya laki-laki ini 56% dan perempuan itu 44%. Kita bikin keterangannya. Tabel 1.1 menunjukkan jenis kelamin, bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang dengan buat persennya kita kurung aja, 28 orang dengan berarti sebanyak 56%. Dan jenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang, berarti dalam kurung 44%. Untuk jenis kelamin sudah, selanjutnya kita masukkan yang OHIS kriteria. Nah, ini kriteria OHIS kita copy, kita masukkan. Nah, ini kriteria OHIS, kita buat tabelnya. Berarti tabel 1.2 kriteria OHIS. Kita masukkan, berarti nanti kriteria OHIS, frekuensi, persen, untuk OHIS-nya ada baik, sedang, buruk. Bentar, ini kita tengahkan. Juga langsung saja. Padahal di copy saya tadi, tidak apa-apa. Di copy saja. Biar cepat, kita langsung copy saja. Nanti tambahin 3. Untuk ini kriteria OHIS. Kriteria OHIS kriterianya itu ada sedang, buruk, baik, mohon maaf, baik, sedang, lalu buruk. Kelebihan ya.
Untuk kriteria baik itu frekuensinya ada 7 orang ini. Lalu untuk sedang ada 28 orang dan buruk ada 15 orang. Nah, untuk persenannya yang baik itu 14%, yang sedang itu 56%, dan yang buruk itu 30%. Lanjut saja kita buat keterangannya. Tabel 1.2 menunjukkan OHIS pada sampel. Nah, berdasarkan kriteria baik sebanyak 7 orang dengan persentase 14%. Sedang sebanyak 28 orang dengan persentase 56% dan buruk sebanyak 15 orang dengan 30%. Sudah? Lanjut kita ke data yang ketiga. Untuk data ketiga itu ada frekuensi dari kriteria pengetahuan. Kita copy lagi, lalu kita pastekan. Ini kita buat lagi. Berarti di sini tabel 1.3 kriteria pengetahuan. Kita copy lagi saja. Untuk kriteria pengetahuan, yang pertama itu ada kurang baik dulu. Kurang baik, lalu ada cukup dan baik. Cukup dan baik. Dan baik. Untuk frekuensi kurang baik itu ada 18, untuk cukup ada 26, dan baik itu 6. Untuk frekuensi kurang baik persennya 36, persenan cukup itu 52, dan persenan baik itu 12. Kita buat ini juga keterangannya. Tabel 1.3 menunjukkan kriteria pengetahuan pada sampel berdasarkan kriteria kurang baik sebanyak 18 orang dalam kurung 18%, cukup sebanyak
26 orang dalam 52%, dan baik sebanyak 6 orang dalam kurung 12%. Baik, ini merupakan pencatatan dari data univariat kategorik. Yang tadi itu ada sampel ini yang nomor tadi. Nah, ada tadi itu jenis kelamin, tabel 1 ini. Terus ada kriteria OHIS, tabel 1 OHIS, dan tabel 1.3 itu kriteria pengetahuan. Baik, karena kita sudah mengetahui data numerik, data kategorik, univariat numerik, dan juga univariat kategorik, sudah membuat pencatatannya juga ke Word, selanjutnya kita akan menguji normalitas data. Nah, untuk menguji normalitas data itu, kita kembali ke sini, lalu ke Analyze, deskripsi statistik, dan pilih Export. Untuk analisis uji data ini, kita pakainya yang data numerik, pakainya yang numerik, kita pakai semua videonya. Lalu ke plots. Nah, lalu ke normality plots with text. Kita tes, kita tunggu. Nah, sudah ada. Nah, ini merupakan data uji normalitas statistiknya. Nah, karena kita datanya itu ada 50 atau respondennya ada 50, maka kita akan membuat pakai yang Kolmogorov. Karena kalau yang Sapiro itu untuk di bawah 50, untuk di bawah 30. Kita pakai yang Kolmogorov. Nah, di sini itu ada sheet-nya bahwa kalau umur itu tuh 0,06, dan kalau OHIS itu di bawah 0,01, lalu pengetahuan 0,04. Nah, untuk umur ini dia datanya normal karena dia di atas 0,05. Nah, untuk OHIS ini dia tidak normal karena dia di bawah 0,05, bahkan dia di bawah kurang dari 0,01. Lalu untuk pengetahuannya juga ini tidak normal karena dia di bawah dari 0,05. Baik, langsung saja kita buat masukkan ke pencatatan lagi. Kita masukkan lagi ke Word. Kita buat halaman baru saja. Ini sudah ada. Langsung saja kita buat tabelnya. Sama saja, tabel 1.1 yaitu uji normalitas sampel umur, OHIS, dan pengetahuan. Kita buat tabel. Untuk di tabelnya itu ada umur, SIG, OHIS, juga pengetahuan. Tentu saja di sini berarti kurang satu. Nah, di sini berarti SIG-nya, di sini umur,
Di sini OHS dan di sini pengetahuan. Nah, untuk dari umur itu 0,06. 0,06 dan untuk OHS itu 0 dan pengetahuan 0,04. Kita ke lalu kita buat keterangannya. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa nilai umur adalah 0,06, maka variabel umur berdistribusi normal. Lalu nilai sig OHS adalah 0, maka variabel OHS berdistribusi tidak normal. Atau ini juga kita bisa tulis 0,0, ini berarti dia sudah lebih dari 0,05. Ketinggalan. Lebih dari 0,05 OHS berarti dia kurang dari 0,05. Maka variabel OHS ternyata tidak normal. Lalu juga nilai sig pengetahuan adalah 0,04. Dia ini kurang dari 0,05, maka variabel distribusi tidak normal. Ya, tidak. Ini merupakan tabel uji normalitas sampel umur, OHS, dan juga pengetahuan. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.